suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Semoga semuanya masih bisa fokus dan juga tetap fokus mempersiapkan semuanya ya untuk kajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ustazah, ini mukaku nggak muncul sendiri. Dia sendiri kak. Di sini sendiri. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada Jumat ini kembali Allah pertemukan kita. Dari Jumat ke Jumat masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan untuk semua kita menghadiri ta'lim, walaupun mungkin secara virtual ya. Tentu tidak mengurangi keberkahan dalam majelis ilmu yang Rasulullah sampaikan bahwa barang siapa yang berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis yang mana perkumpulan mengingat Allah, maka mampirlah di situ, kata Rasulullah, karena itu merupakan taman-taman surga. Dan mau itu kajian virtual ataupun offline ya, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan dari majelis kita. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berkumpul di majelis yang mana mengingat Allah, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat kepada hatinya. Ini suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Dengar kak di sini. Baik, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah, salah satu obatnya kegelisahan hati, kegalauan hati tentu hadir di majelis teman-teman ya. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, orang yang hadir di majelis yang mana mengingat Allah, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat. Sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Siapa yang tidak ingin rahmat dan kasih sayang Allah? Dan tempatnya itu menghadiri majelis. Jadi selagi teman-teman ada kesempatan dan waktu ya, datanginlah, karena di situ Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita ya, dan kebahagiaan insyaallah. Sumasanian latan sa'nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajanas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pernah suatu ketika orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi wahai Rasulullah?" Jadi pertanyaan hari kiamat itu sudah di zaman Nabi dulu teman-teman ya. Sudah lama adanya pertanyaan itu. Lalu Rasulullah menjawab, "Emang apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat?" Apa jawaban orang Arab Badui ini ya? Mengatakan, "Saya tidak banyak amalan ya Rasulullah. Tidak banyak sedekah saya. Tidak banyak amalan-amalan sunnah saya. Namun demi Allah dan demi Rasulullah, saya mencintai engkau ya Allah, mencintai Rasulullah karena Allah." Lalu apa jawaban Rasulullah? "Sesungguhnya engkau kelak bersama orang-orang yang engkau cintai." Dan tentu salah satu bukti kita merindukan, mencintai Rasulullah dengan memperbanyak sholawat, terutama di hari Jumat ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman terutama yang di luar sana ya, kalau yang di Maskalul Hufaz insya Allah itu waktu 24 jam sudah terkondisikan insya Allah. Nah untuk teman-teman di luar sana ya, khususan di hari Jumat ini, bedakanlah kegiatan kita di antara hari-hari lainnya. Hari Jumat merupakan hari istimewa, hari yang paling afdal di antara hari-hari yang lainnya, yang mana hari Jumat ini ada fadilah lebih di antara hari-hari yang lainnya ya. Ada doa yang diijabah ya. Ada hadis Rasulullah juga ketika kita membaca surah Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat, Allah berikan nur, cahaya, Allah hapuskan dosa kita dari Jumat ke Jumat. Nah, ada yang spesial di hari Jumat. Jadi, kita sebagai umat muslim pun harusnya ya, di hari Jumat ini bedakanlah kegiatan kita, aktivitas kita terutama. Kalau hari-hari sebelumnya banyak untuk duniawi kita, terkhusus di hari Jumat ya, dihususkan lagi-lagi untuk amal ibadah kita terutama. Mudah-mudahan kita di sini Allah berikan keistiqomahan selalu di jalan Allah, dan selalu Allah bimbing langkah hijrah kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit saya menyambung materi dari Ummah tadi ya. Qadarullah Ummah ada acara dan beliau alhamdulillah masih menyempatkan join dengan kita memberikan ilmu.
Dan untuk pagi ini izinkan saya untuk menyambung materi dari Ummah tadi sedikit ya. Tentu tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan materi kita pada pagi ini, cinta tanah air ya. Cinta tanah air ini adalah fitrah teman-teman ya. Cinta tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia. Siapapun orangnya, selagi normal ya, pasti di dalam hatinya terdapat cinta pada tanah air ya. Ini merupakan fitrah. Mungkin beberapa kita pernah mengatakan ya, kadang malas di Indonesia, negeri Konoha, bahkan digelari dengan negeri Konoha gitu. Pindah ajalah ke bumi lain gitu kan. Saya yakin bagi mereka yang mengucapkan itu hanya sekedar di lisan. Hatinya pasti tetap hati untuk Indonesia. Pasti ada kecintaan terhadap Indonesia. Mungkin sesekali kita kesal, banyak hal yang tidak ideal, yang belum ideal di negeri kita ini. Banyak hal, mungkin hal yang terjadi yang tidak kita harapkan ya. Jadi terucaplah, pengen pindah dari negeri Konoha, padahal hati tetap cinta tanah air. Saya yakin itu. Sebagaimana juga dengan beberapa ya perkataan anak orang rantau, sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, tetap tanah air tempat kita berpulang. Dan itu pasti ya, lagi-lagi itu karena fitrahnya semua manusia itu pasti cinta tanah air ya. Salah satunya ya kita yang mencintai negeri kita ini, Indonesia. Pernah Rasulullah SAW ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tatkala ia diusir dari kota Mekah saat itu, Rasulullah menengokkan ya, memperlihatkan pandangannya ke arah Mekah berulang kali dengan pandangan yang begitu menggambarkan kesedihannya lantar diusir oleh kaumnya ya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, tidak ada bumi yang paling terbaik melainkan Mekah. Wa ahabbu ardillah ilallah, yang paling Allah cintai. Walaulah anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah saya tidak diusir dari negeri ini, dari kota ini, kami tidak akan berpindah, kami tidak akan keluar, kata Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah menggambarkan kecintaannya kepada tanah airnya, kepada tempat kelahirannya ya. Nah, di sini bukan berarti karena kenabian ya. Bukan berarti cinta tanah air itu mesti nabi, tidak. Tapi di sini menggambarkan bahwa disitulah ya nalurinya, sifat kemanusiaannya Rasulullah, bahwa cinta tanah air adalah fitrah setiap manusia. Nah, itu. Dan juga waktu Rasulullah SAW ya, kalau sudah hendak datang ke Madinah, masih jauh tuh sudah melihat bangunan-bangunan di kota Madinah, beliau menggerakkan untahnya untuk lebih cepat ya. Saking rindunya, saking ingin sampai kepada negerinya, tanah airnya. Nah, ini yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwa ya semua kita tentu memiliki fitrah cinta tanah air. Dalam surah An-Nisa ayat ke-66 Allah mengatakan ya, bismillahirrahmanirrahim, walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa ya, sekalipun telah kami perintahkan, suaranya hilang. Baik, mohon maaf ya. Suaranya sudah terdengar jelas teman-teman? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Dalam firman Allah surah An-Nisa ayat ke-66 Allah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walau anna katabana alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Allah mengatakan, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka ya. Dalam firman Allah ini ya, para ahli tafsir, di antaranya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, saat menafsirkan ayat tersebut beliau berkata ya,
beratnya orang yang diusir dari kampung halaman setara dengan beratnya orang diperintahkan untuk membunuh dirinya sendiri. Begitu cinta tanah air itu merupakan kedudukan yang tinggi, ya. Siapapun itu kalau masih sehat akalnya tentu ya tidak ada ya perasaan cinta terhadap tanah air. Nah, ini nanti kita sedikit akan membahas apa yang harus kita lakukan, terutama nih ya sebagai anak muda. Ini sepertinya jemaah Ketupat ini 70%-nya anak-anak muda ya, para santri terkhususnya. Di hari kemerdekaan ya, besok kita memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Dulu ya, di hari 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan itu tidak lepas dari peran ulama. 17 Agustus 1945 tentu karena semangat kenabian. Bagaimana dulu nabi kita semangat, ya. Dan dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Dan dilanjutkan oleh perjuangan itu sampailah kepada santri-santri, sampailah kepada kita hari ini. Namun pertanyaannya ya, sekarang apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Apakah kita sudah benar-benar lepas dari penjajahan? Dulu orang merdeka terjun ke medan perang ya. Tapi sekarang teman-teman, kita mengisi kemerdekaan itu diwajibkan untuk kita anak bangsa yang kelak melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini dengan menuntut ilmu ya. Kalau dulu orang berperang, bertumpahan darah, kalau sekarang ya bagaimana kita mengasah kecerdasan pikiran, kecerdasan emosional kita, harus bisa berpikir positif, harus bisa bertindak lanjut yang baik. Tentu salah satunya dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi teman-teman sekarang sudah benar nih tempatnya, terutama para santri. Salah satu tanda cinta, bukti kita ya, cinta tanah air dengan menuntut ilmu, dengan belajar sungguh-sungguh. Dan pesan kami ya, jika suatu saat kalian menjadi penguasa di negeri ini, jika suatu saat nanti Allah amanahkan untuk para pemuda-pemudi harapan bangsa ini ya, Allah amanahkan kalian menjadi penguasa di negeri ini, jadilah orang yang takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, tidak ada tuh para koruptor. Kalau sudah ada ketakutan kepada Allah, tidak akan ada menzolimi. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, tidak akan ada ya melantarkan rakyat yang tidak berbuat adil, tidak akan ada. Yang pertama, tanamkan nilai takut kepada Allah. Tentu itulah fungsinya ilmu dan iman ya. Ini sekarang berita yang beredar ya, mungkin teman-teman di luar sana sudah mengetahui, yang bikin kita itu geram sekali gitu sebagai umat muslim nih, terutama para santri mungkin yang tidak update ya, yang tidak pegang HP, ketinggalan informasi. Nah, adapun berita yang viral saat ini teman-teman ya, Paskibraka diminta lepas hijab oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, oleh BPIP. Kalau BPIP ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, merintahkan Paskibraka diminta lepas hijab, itu sangat tidak Pancasila sekali. Nah ini nih berita yang sekarang lagi beredar ya. Ini teman-teman santri mungkin tidak tahu, teman-teman di luar sana ya pasti sudah tahu ya dengan berita yang sangat menggeramkan ini gitu. Nah, di tahun ini ya diperintahkan oleh BPIP, kalau memang informasi ini benar, sangat tidak Pancasila sekali ya. Karena kita tahu Pancasila, sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ya, UUD 45 adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal berikutnya menyatakan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah dijamin oleh negara sendiri. Dan berhijab itu termasuk dari kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Sebagai muslimah, kewajiban kita, bagian dari ibadah kita. Bisa-bisanya hari ini ya diperintahkan Paskibraka untuk lepas hijab. Ini sekarang beritanya lagi booming ya teman-teman, terutama yang di pesantren nih yang tidak tahu informasinya.
Jadi ya memang kita tidak punya kekuasaan hari ini, kita tidak punya apa-apa hari ini, tapi lagi-lagi kita punya doa ya yang bisa kita panjatkan. Kita punya Allah yang maha kuasa, yang insya Allah Allah berikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa negeri kita ini ke menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Banyak berita yang beredar hari ini teman-teman ya. Baru-baru ini juga dikagetkan dengan berita yang sangat viral sekali. Seorang suami menganiayai istri ya, KDRT, bahkan menendang anak, penganiayaan terhadap anak ya. Di sini dipertanyakan, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dan ternyata ya begitulah realitanya di Indonesia. Ketika sudah viral, ketika beritanya sudah naik, baru tuh ya digubris gitu. Padahal ternyata korban di luar itu banyak sekali ya, banyak sekali korban yang sama. Tapi menunggu viral dulu ya, baru kalau kita di negeri kita ini ya. Cuman ya begitulah. Nah nanti teman-teman inilah harapan bangsa yang akan menyelamatkan negeri kita ini ya, karena ada banyak alasan teman-teman. Indonesia itu butuh anak muda. Yang pertama, sejarah Indonesia merupakan sejarahnya anak muda dan sangat membutuhkan anak muda, tidak bisa lepas dari anak muda. Yang kedua, anak muda memiliki kemauan untuk terus belajar. Pasti beda semangat orang tua dan semangat anak muda. Kita yang anak muda sekarang punya ambisi yang sangat kuat gitu, punya perjuangan yang sangat luar biasa, punya kemauan yang sangat Masya Allah, dan itu pasti beda dengan yang lainnya ya. Jadi anak muda itu memiliki kemauan untuk terus belajar ya. Kemudian anak muda itu bukan barisan pasif yang hanya menerima saja, tidak aktif, tidak ya. Anak muda itu anak muda yang punya ide ya, punya kreativitas, punya segalanya, punya semangat yang kuat, bukan barisan pasif. Dan anak muda juga berpikir progresif, bagaimana ke depannya ya. Bagaimana Indonesia ini menjadi negeri yang kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kita yang memikirkan saat ini ya, bahwa anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan anak muda itu punya selera ya, punya semangat yang kuat. Anak muda juga menguasai teknologi, dan anak muda juga mampu menangkal hoaks seperti yang Umar tadi jelaskan kepada kita ya. Dan juga anak muda menyadari bahwa beda itu biasa. Nah tadi terkait perbedaan, Umar sudah menjelaskan kepada kita ya, beda itu biasa, tidak ada hal yang perlu diperdebatkan sebenarnya ya. Perbedaan pendapat memang sering menghadirkan kebencian. Perbedaan golongan sering menyulut perpecahan ya. Padahal semestinya dari perbedaan itulah kita dapat saling melengkapi kekurangan ya, dan mempererat tali persaudaraan. Bukankah fondasi dan bangunan yang kuat itu berasal dari benda-benda yang berbeda ya? Kalau pasir semua, kalau kerikil semua, bangunan itu tidak akan kokoh ya. Tapi karena benda-benda yang berbeda ya, disitulah terjadinya kekuatan kebersamaan gitu. Jadi anak muda harusnya bisa menyikapi perbedaan ya, harus bisa toleransi, harus bisa berpikir positif. Dan juga anak muda senang berinteraksi, anak muda bersosialisasi, anak muda berkolaborasi. Nah ini penting sekali teman-teman. Mumpung masih muda, perbanyak amal, perbanyak action, perbanyak prestasi, perbanyak relasi ya, mumpung masih muda. Karena masa muda ini tidak akan kembali lagi. Dan kenapa alasan Indonesia membutuhkan anak muda? Yang terakhir, anak muda adalah roda pergerakan zaman. Nah ini yang diharapkan ya kepada anak muda. Jadi untuk teman-teman nih ya, yang teman-teman santri sebentar lagi menyelesaikan fase pertamanya dalam menjalankan tugas, terutama menjadi santri ya, nanti di September dan berikutnya akan menyebarkan ilmunya, apa yang sudah kalian dapat
ada perintah untuk mendakwahkan agama Allah, tentu tidak sama lagi dengan fase yang sekarang yang hanya mementingkan diri sendiri. Nanti datang fasenya kalian wajib untuk mendakwahkan agama Allah. Jadi semangat ya, perjuangan kita tidak sampai di sini teman-teman. Ya, tidak ada kata-kata menyerah tentunya. Sesulit apapun kita hari ini di dalam perjuangan ya, sesulit apapun kita di dalam dakwah, lanjutkan ya, karena memang dunia ini tempatnya sakit, tempatnya luka, tempatnya berjuang ya. Jadi jangan sampai kita memilih menyerah hanya karena hal-hal yang mungkin kita ngerasa tidak ideal. Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual politikus dari India, pernah mengatakan, ketika kalian melangkah, bisa jadi kalian gagal dan bisa jadi kalian menang. Dan ketika kalian tidak melangkah, sudah pasti kalian gagal. Karena orang yang takut melangkah adalah orang yang takut menang. Kalau sudah tidak melangkah, apa yang mau dimenangkan? Ya. Nah, kita sebagai anak muda harus punya semangat yang kuat ya, harus punya energi yang kuat untuk terus berjuang. Jangan sampai semangat pudar, keberanian luntur, kekuatan hancur. Percayalah, Allah mampukan kita, Allah kuatkan kita. Semua orang lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Tidak kita doang, bukan santri di Maskanul Hufaz doang. Teman-teman di luar sana bahkan lebih berat ujian hijrahnya dari kita. Lebih berat ujiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dibanding kita yang mungkin hari ini punya lingkungan yang baik. Di lingkungan pesantren semua orang-orang baik. Bahkan teman-teman di luar sana lebih berat ujiannya dari kita. Dan semua orang lagi, masing-masing orang lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Dan karena ujian itulah teman-teman, kita tahu reputasi kita, kita tahu kualitas diri kita, kita tahu daya tahan kita ya. Karena ujian itulah kita akan lebih mengenali diri kita. Jadi jangan sampai ya 1000 kali gagal, 1 kali menyerah. Semua akan selesai ya. Ingat, hari ini kalau kita tidak sanggup memeras keringat di masa muda, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan. Makanya mumpung masih muda ya, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Ketika kita punya mimpi ya, mimpi kita pikirkan, mimpi itu akan berubah bentuk menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana itu berubah bentuk menjadi komitmen. Dan ketika komitmen sudah kita lakukan ya, disitulah nanti mimpi akan menjadi kenyataan. Jadi tidak cukup di lisan saja ya, perlu dengan komitmen. Apapun list impian kita hari ini ya, percayalah, ingat, Allah bisa menciptakan realitas dari kemustahilan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi siapapun. Ya, teman-teman sekarang yang punya mimpi yang tinggi ya, cita-cita yang luar biasa, perjuangkan, tidak ada yang mustahil ya. Mungkin kita beralasan dengan, oh saya bukan terlahir dari keluarga yang berpendidikan, saya bukan terlahir dari keluarga yang kaya yang bisa memfasilitasi semuanya. Bahkan mungkin orang tua kita ada yang tidak bertanggung jawab atas anaknya. Bahkan mungkin di antara kita ada orang tuanya yang sudah Allah panggil, merasa tidak ada semangat hidup, merasa tidak pantas untuk sukses, merasa keberhasilan itu sangat jauh sekali. Rasulullah sudah mengajarkan kita teman-teman. Rasulullah lahir, bapaknya sudah meninggal. Usia 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu kakeknya yang mengasuh pun meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya. Pengasuhan yang berpindah-pindah tangan. Tapi apa yang Allah berikan? Allah jadikan beliau manusia yang paling mulia, menjadi contoh teladan bagi umat muslim. Jadi kita bisa berkaca ya, dan mengambil hikmah dari Rasulullah SAW tentunya, memberikan semangat untuk kita yang ngerasa patah sebelah sayapnya. Mungkin sudah tidak ada orang tua di sisi kita, ataupun ada orang tua tapi tidak ada peran mereka ya. Allah tempatmu bersandar ya. Bersyukur apapun keadaan kita sekarang. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambah ya rezeki kita, Allah tambah semangat kita, Allah tambah kuatkan mental kita. Jadi tidak bisa kita bergantung kepada siapapun teman-teman ya. Kepada manusia tidak bisa bergantung. Bergantung kepada manusia, manusia akan pergi ya. Bersandar kepada pohon-pohon akan lapuk. Dan bersandar kepada Allah, ialah hayyun walayamut,
yang hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi apapun perjuangan kita hari ini, jangan lupa libatkan Allah di setiap perjuangan kita, ya. Kalau sudah melibatkan Allah, kalau semua sudah kita libatkan Allah, disitulah datang pertolongan Allah, ya. Disitulah nanti datang kasih sayang Allah. Jadi ya, memang di antara kita mungkin yang hari ini ada yang biasa-biasa aja ya secara akademik, tapi sukses dalam karirnya di antara kita, ya. Karena ternyata ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapor, ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di ijazah, ya. Yaitu kecerdasan soft skill. Ini sangat penting sekali. Berani, percaya diri, pantang menyerah, ya, daya juang yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, pandai bergaul, komunikatif, adaptif, dan yang semua itu yang terpenting adalah mereka yang memiliki akhlak dan sikap yang baik. Nah, tidak ada, kesuksesan itu tidak dilahirkan dari keturunan, ya. Sukses itu tidak dilahirkan dengan kebahagiaan, ya, tapi kesuksesan itu dilahirkan dari suka, duka, dan air mata. Memang hari ini pahit perjuangan kita, nggak apa-apa, nangis pun nggak apa-apa, ya. Kalau memang itu yang membuat kita lega, kalau memang itu yang membuat kita lebih tenang, ya, nggak apa-apa, nangis. Itu memang sudah fitrahnya lagi-lagi manusia, ya. Tapi jangan sampai di titik menyerah, teman-teman. Ingat ya, kita punya Allah yang Maha Kuasa dan kita punya doa yang Allah pasti akan sampaikan, ya. Memang terkadang kita bosan menjalankan peran, ya. Menjalankan tugas yang rasanya tidak berkesudahan. Kok hidup begini-begini aja, ya. Tak kunjung sampai pada tujuan. Namun ingat kembali, teman-teman, tugas kita hanya menyibukkan diri mengabdi, memberi, dan berusaha menjalankan peran terbaik yang Allah kasih hingga Allah sudahi masa kita di bumi. Nah, ini yang harus ditanamkan ya dalam diri kita, terutama sebagai kita anak muda ya, yang jangan sampai mudah menyerah ya, harus punya semangat juang yang tinggi. Jangan sampai, ingat, salah satu pengkerdilan ya, salah satu hal yang hina dalam hidup ini, membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi jangan sampai ya, tetaplah terus berjuang ya, teruslah melangkah di jalan cinta para pejuang, menebar kebaikan, menghentikan kebiadaban, menyeruh pada iman. Nah, ini tugas kita sebagai anak muda. Sampai kelak Allah sudahi masa kita di bumi. Gak lama kok, sebentar saja ya. Jadi teruslah berjuang. Perjuangkanlah apa yang harus diperjuangkan. Jangan berjuang hanya karena tidak ingin dianggap lemah. Jangan bertahan karena takut kehilangan. Jangan berhenti hanya karena takut kalah. Jangan berhenti hanya karena lelah ya. Sayangkan kalau menyerah. Kalau toh kita gagal, kita tetap seorang pejuang ya. Sebuah proses berharga yang mahal, sebuah pemahaman yang baik dan lebih berharga tentunya. Jadi tetap di jalan cinta para pejuang ya, terus menyeruh kepada kebaikan dan iman. Inilah tugas kita para anak muda hari ini. Fokuskan diri kita untuk terus belajar, terutama ya, niatkan juga kelak kita yang akan menjadi para pahlawan-pahlawan ya, yang melanjutkan perjuangan pahlawan dulunya. Kitalah yang mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif ya, dengan hal-hal yang baik, dengan terus belajar, semangat, sungguh, karena kelak kalian akan menjadi salah satu tentunya orang yang penting di negeri ini. Dan terakhir, pesan kami sebelum kita tutup ya, terutama kami berpesan kepada anak muda, kalau seandainya nanti kalian Allah berikan amanah ya menjadi penguasa di negeri ini, ingat ya, satu pesan kami, jadilah pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, tidak akan ada keberanian untuk koruptor, tidak akan ada kezoliman, tidak akan ada ya kejahatan, apalagi menelantarkan rakyat ya, nauzubillah. Jangan sampai. Jadilah pemimpin yang takut kepada Allah. Semoga
di suatu masa nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ya, mudah-mudahan ada list nama-nama antum semuanya yang kelak menjadi penguasa di negeri ini. Karena penghafal Al-Quran itu bukan mesti menjadi ustadz, bukan harus menjadi ustazah ya. Penghafal Al-Quran itu bukan sebuah profesi. Ingat, menghafal Al-Quran bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesimu wajib ngafalin Quran ya. Mau kelak kalian menjadi tentara yang beriman penghafal Al-Quran, mau kelak kalian menjadi polisi yang penghafal Al-Quran, mau kelak kalian menjadi presiden di negeri ini, presiden penghafal Al-Quran. Ini yang harus kita tanamkan. Ingat ya, menghafal Al-Quran itu bukan sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib ngafalin Quran. Disitulah nanti datangnya dalam hati kita rasa ketakutan kepada Allah dan cinta tanah air. Jadi tetap semangat untuk kita semua, selamat menjalankan ya, kita untuk besok ya, memperingati miladnya hari kemerdekaan. Semoga kita terus bertumbuh, semoga kita terus bersemangat dan istiqomah para estafet perjuangan bangsa ya. Mudah-mudahan kita salah satu kelak yang bisa memberikan hal-hal positif dan meninggalkan nama baik di negeri kita ini, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, di mana ada kekurangan dan kesalahannya kami banyak-banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sekali nggak, Mak?